Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan kembali menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di Instagram dan channel Borneo Trader. Yang pertama ada BMTR, kedua MNCN, ketiga Sril, keempat Tins, kelima Harum, keenam Inco. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BMTR. BMTR pada hari ini ditutup naik 12,31%, kelepah harga 310. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan foreign atau asing hari ini net buy sangat besar di 32 juta. Kalau dilihat broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR arah lanjut menguji resistennya di 312. Kalau 312 ini di breakout itu potensi bagus untuk BMTR akan rebound dan lanjut lebih tinggi naiknya ya. Arah selanjutnya terdekat ke 400, bahkan bisa ke 460. Nah, ke daerah sini ya. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Spekulasi buy-nya nunggu di atas aja, nunggu dia breakout ya. Karena kalau di harga sekarang bisa nggak spekulasi buy? Bisa, cuman resikonya kalau dia ternyata koreksi, Bapak Ibu bisa dibawa ke bawah lagi ini ya. Bisa dibawa ke bawah 280. Di harga sekarang di 310, jadi ada sekitar 27 poin ya. Ini harusnya juga menjadi momentum BMTR breakout dan membuat double bottom. Ini neckline-nya ya. Ini neckline-nya ini sepertinya akan terkonfirmasi double bottom. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini ya, seperti ini. Walaupun kecil ini double bottom. Ini neckline-nya dan harusnya ya dari neckline ke double bottomnya ini turunnya 42%. Jadi dia harus naik ya sekitaran itu juga. Jadi 450 kalau kita lihat 440, 450 ya hampir sama ya. Kalau saya lihat ini pas ya. Untuk tren jangka menengah ya nggak mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu bisa aja cuman kecil. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia dari bottomnya di 310 ini ya, sampai ke atas 400 saja butuh 1 bulan ya nih. Jadi ya bisa prosesnya agak lama, bisa juga cepat ya. Yang penting kalau Bapak Ibu trading selama di area trading plan tetap hot ya, tetap hot. Dan kalau dia breakout resistennya pasang trailing stop. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini bisa dikatakan resisten kunci untuk BMTR lanjut lebih tinggi ya. Target saya tadi saya bilang di 445, 42% harus sama. Dan yang Bapak Ibu bisa lihat dari 2019 ya, Maret bahkan dari 2018 harusnya ini selalu dipertahankan nih 310. Jadi ini menjadi momentum kalau dibikin tarik garis trennya juga. Nah, ini bisa double bottom, bisa juga pola ascending ya, seperti ini. Ini set. Nah, ya. Ini ini tarik garisnya. Jadi ya ini memang ke atas harusnya. Ini neckline salah ya, bukan di sini neckline-nya. Salah. Bukan di sini ya, di sini nih. Nah, ya, jadi seperti ini. Harusnya ini naik, dia akan lebih tinggi ya. Seperti saya bilang tadi 445 targetnya. Dan yang kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini kalau kita hapus ya, ini ada resisten kecilnya kalau kita hapus. Nah, ini kalau kita hapus, nah Bapak Ibu bisa lihat BMTR sering bermain di range harga supportnya 310, nah resistennya di 445. Jadi ini momentum, harusnya jadi momentum memang BMTR arahnya ke atas ya. Belinya nunggu di atas saja. Kalau dia menyentuh 314 atau 316, Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah sini aja. Kalau Bapak Ibu buy di 316 ya. Kalau buy di 316, cut loss saja di sini ya. Langsung di 300 saja ya. Cut loss di 300 atau 298. Target profit terdekat 360 ya. Pasang trailing stop kalau dia menyentuh 360 ya. Karena ini pernah diuji di tanggal 19 Agustus tapi kemudian dia gagal. Jadi ini sepertinya akan jadi momentum karena akhir tahun juga ya 13% ya target. Kalau dia breakout pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 500. Jadi seperti itu untuk BMTR. BMTR potensi bagus juga untuk sebulan sampai 2 bulan ke depan karena dia juga volumenya meningkat. Indikator garis biru juga mengarah ke atas, potensi BMTR ke atas. Seperti ini ya strateginya menurut saya untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada MNCN. MNCN pada hari ini ditutup naik sangat tinggi ya, 13,27%, sama seperti BMTR tadi. MNCN ditutup di level harga 1195. Dan kita lihat hari ini juga MNCN diborong asing ya, 42 juta, itu sangat besar kalau lihat broker semarinya.
CS net buy di 473.000, CG juga net buy, KZ net buy, ZP net buy, AK jet buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN juga breakout resistance sideway-nya yang menurut saya cukup kuat ya. Waktu dia breakdown dari Maret, dia tidak mampu breakout 1100, kemudian dia turun dan akhirnya dia hari ini mampu breakout. Arah selanjutnya MNCN mengarah ke 1230. Kalau itu mampu di breakout, MNCN aman dan mungkin tidak akan ke bawah lagi. Arah selanjutnya red sideway MNCN ada di 1230 sampai 1540. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita hapus resisten kecilnya, nah kan kalau dia breakout ini dia akan tektokan ya di 1230 sampai 1540 di daerah sini. Jadi cukup aman. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kalau BMTR tadi bisa, kalau ini ya sudah dalam. Kalau Bapak Ibu mau cut loss, ya cut lossnya di sekitar 9 sampai 10%. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan di 1070 sampai 1060. Target profit ya karena cut lossnya dalam, Bapak Ibu harus pasang target juga harus tinggi ya. Minimal dia kalau mampu breakout 1300 pasang trailing stop ya. Kalau beli di bawah breakout 1300 pasang trailing stop. Jadi kalau dia ternyata tidak mampu naik seperti ini, nih dia ke bawah lagi, Bapak Ibu take profit dulu di 8%. Jadi hampir sebanding lah kalau Bapak Ibu cut loss di bawah 1100 ya, di 1060 sampai 1070. Jadi seperti itu untuk MNCN ini ya, ini menjadi momentum karena MNCN juga breakout dari resisten kuatnya dari April ini. Kemungkinan dia sideway juga bisa, tapi kalau mau lebih konfirmasi dia sekalian aja breakout 1200, itu lebih aman menurut saya ya. MNCN masih potensi ke atas, target Januari atau Februari 1-2 bulan ke depan ya 1500 bisa ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, Agustus sekitar 2 bulan dia butuh naik ya. Kita time frame-nya di 1-2 bulan dia mampu ke 1540. Tapi harus konfirmasi dulu breakout dari 1200 ini. Jadi seperti itu untuk MNCN, volume juga meningkat yang sangat besar. Ya potensi masih ke atas, MNCN ini menjadi momentum. MNCN memang arahnya ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Sril. Sril hari ini naik lagi cukup tinggi 12,4%. Setelah hari kemarin juga dia naik 6% ke level harga 290. Kalau dilihat foreign kemarin sempat net buy, hari ini dia jualan. Kalau secara mingguan ya masih net sell foreign. Kalau lihat broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikal. Jadi secara teknikal Sril mampu breakout resisten yang terbentuk dari Desember 2019 ya, saat dia koreksi ke 240, kemudian dia coba naik gagal dan akhirnya turun tajam. Jadi ini bisa menjadi momentum untuk Sril naik lebih tinggi ya, karena target saya Sril ini harus ke 370, tapi resisten terdekat Sril ada di 316. Kalau dia mampu breakout dari 316 ini konfirmasi dan bagus, dan Sril kemungkinan juga akan sideway di daerah sini kalau dia tidak mampu naik lanjut lebih dari 370. Harga wajar Sril ada di 400 di daerah sini sampai 300 ya, di daerah sinilah harga wajarnya ya, di sekitaran sini. Jadi dia akan sideway di daerah sini. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya sudah terlalu tinggi ya. Kalau Bapak Ibu cut loss di bawah kan agak dalam. Kalau cut loss di sini 10%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 260 ya silahkan. Kalau nggak mau ketinggalan kereta ya target 315 sampai 316 8%, jadi lebih besar cut loss-nya. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya 370 sekitar 28%. Bisa nggak ke situ? Ya menurut saya bisa, karena dia sudah breakout dari sini. Nih bisa dikatakan juga 270 ini dulu 270 ini dulu adalah resisten neckline double bottomnya di 2016 ya. Setelah dia breakout resisten neckline-nya ini, dia naik cukup tinggi sampai ke 480. Jadi seperti itu untuk Sril masih potensi bagus, masih mengarah ke atas, walaupun kemungkinan ya dia akan koreksi, ya koreksinya harusnya tidak lebih dari 270. Jadi seperti itu aja untuk Sril. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Tins. Tins pada hari ini ditutup naik tinggi ya, 10,83% ke harga 1535, dan Tins ini masih dibeli asing ya. Kalau lihat broker semarinya MG, AK, YU hari ini akumulasi yang sangat besar. Secara teknikal Tins mampu breakout resisten kuatnya di 1480. Ini resisten yang terbentuk dari 2014 ya, 2014. Jadi hampir 6 tahun dia tidak mampu breakout, akhirnya dia mampu breakout.
apakah ini berlanjut? Harusnya juga ini berlanjut karena momentumnya memang bagus di akhir tahun juga, Januari juga biasanya potensi bagus. Ya arah selanjutnya seperti ini, TIN ke terdekat 1800, bahkan kalau 1800 bisa di breakout, arah selanjutnya 2200 ya. Dan 2000 dulu lah ya, sebelum 2200 ke 2000 dulu. Jadi seperti itu arah TIN. Kalau Bapak Ibu kemarin melihat analisa saya waktu dulu beli di dekat-dekat support ini, Bapak Ibu udah lumayan besar nih profitnya di 20% ya. Dan sekarang apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau ini harusnya jadi momentum ya kalau Bapak Ibu mau, dengan resiko false breakout ya. Karena ini belum terkonfirmasi, butuh 2-3 candle lagi. Kalau masih di atas baru bisa spekulasi buy untuk lebih aman. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, siapa tahu besok di hari Kamis atau Jumat dia naik tinggi, Bapak Ibu cut loss saja di 1430, itu sekitar 6%. Targetnya tetap seperti yang saya bilang 1800, itu sekitar 20%. Jadi seperti itu untuk TIN. Kalau terkonfirmasi breakout ini sangat bagus ya. Arahnya selanjutnya ke 1800 bahkan ke 2200. Saya sudah pasang target 2200 untuk TIN. Kalau ini dihapus ya. Kalau saya nggak suka, sayangnya gini ya. Jadi 2200 alanya. Ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, TIN sangat bagus kalau sudah di atas 1500 ini ya. Karena ini adalah resisten kuatnya yang terbentuk dari 2014. Jadi seperti itu aja untuk TIN. TIN masih mengarah ke atas. Kalau Bapak Ibu yang punya barang dari daerah bawah, dari 1200, apalagi dari 1000, follow the trend aja. Take profit kalau TIN breakdown dari 1480 ini ya. Take profit dulu, nanti nunggu di bawah. Dia nggak akan jauh, paling dia akan koreksi maksimal ke 1250 ini naik lagi. Atau dia bisa bikin sideway atau bisa seperti ini juga. Ini cupnya nih handle-nya. Jadi seperti itu bisa terjadi, habis itu baru dia ke 2200. Ya, dia istirahat dulu di sini, sideway di antara 1500 sampai 1600, kemudian dia baru ke atas. Bisa seperti itu juga ya, atau dia langsung naik juga bisa. Ya, seperti itu aja untuk TIN. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Harum. Harum hari ini juga naik yang signifikan 10% ke harga 3270, dan Harum dibeli asing ya, sangat besar di 1 juta. Kalau lihat broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum juga bagus ya. Ini Harum hampir sama kayak TIN. Mungkin market makernya, price makernya ini sama. Dia breakout dari resisten kuatnya yang terbentuk dari 2013-2014, jadi hampir 7 tahun. Dan Harum ini kayaknya sepertinya momentumnya bakal ke 5000 target saya, 5000 target, nggak usah dekat-dekat lagi, tapi pasang trailing stop kalau dia breakout dari 4050 sampai 4060 ya. Jadi seperti itu. Untuk Harum juga berpotensi membuat double bottom. Ini bottomnya, nah ya, nah kalau ini lebih lebar kelihatan, nah dan ini neckline-nya ya. Jadi seperti itu untuk Harum. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau ini kita jika dengan kondisi MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk lagi tinggi, dan volume meningkat yang signifikan, ya bisa aja ya. Tapi resikonya false breakout karena kita nggak menunggu konfirmasi. Kalau beli sekarang harusnya ini menjadi momentum, jadi bisa aja spekulasi buy ya. Ya resikonya false breakout, Bapak Ibu cut loss di 6%an aja di 3050 sampai 3060. Target profit terdekat 3500 ya. 3500 sampai 3600 ya. Target profit terdekat beli di 3270, di 3500 sampai 3600 ya. Jadi hampir sama. Dan pasang trailing stop kalau Harum mampu breakout dari 3600, arah selanjutnya ke 5000 saya pasang target ya. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat, harusnya ini jadi momentum untuk Harum lebih tinggi naik ya. Sudah cukup lama juga Harum bermain di area bottom, dan juga Harum ini sudah downtrend semenjak 2012 sampai 2011 ya. Cukup dalam downtrendnya, dan Harum akan naik lebih kencang kalau sudah breakout dari 5000 ini ya, bisa ke 8000 bahkan ke 10000 lagi. Tapi saya belum tahu nih, saya belum ngecek juga laporan keuangannya apakah memang bagus.
makanya sahamnya ini bisa breakout. Kalau laporan keuangannya bagus, harga wajarnya juga masih di bawah, ya ini berpotensi bakal ngasih gain di 30% ya. 30%, target saya ke 5.000 aja 30% tuh. Mungkin 3-6 bulan ke depan bisa untuk Harum. Jadi potensi bagus untuk Harum ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Inco. Inco pada hari ini ditutup naik 4,76% ke harga 5.500, dan Inco ini masih dibeli asing secara bulanan karena baru 3 hari asing net sell. Kalau dilihat broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco menurut saya aman, masih mencoba naik ke lebih tinggi ke 6.130, itu terdekatnya. Kalau mampu breakout ke arah selanjutnya saya pasang target di 7.000 sampai 7.275. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau, karena volume Inco juga meningkat, cut loss saja agak dalam cut lossnya, memang di bawah EMA 20-nya di 4.850, itu sekitar 11% ya. Jadi ya perlu hati-hati lah, karena belinya nih agak pertengahan. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di daerah bawah ini, waktu dia koreksi tidak jebol support, ini kan lebih kecil. Kalau Bapak Ibu beli di 5.190 sampai 5.200, itu kondisi kerugian di 6-7%. Sekarang kondisi kerugian di 11% ya, tapi target profitnya sama di 12% ke 6.130. Jadi ya masih bisa ya. Dan juga Inco ini breakout resisten kuatnya atau resisten sideway-nya yang terbentuk dari 2010 ya. Resisten sideway-nya ada di 5.100 nih. Berapa kali diuji di 2011 sampai 2012, kemudian dia turun dan akhirnya breakout. Ya ini jadi momentum juga ya. Sepertinya Inco akan mengarah ke atas juga ya. Target 3-6 bulan ke depan ke 7.000. Yang penting dia konfirmasi dulu tutup di atas 6.130. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.